kita masuk ke contoh 86. Jadi, ini menghitung P balance, E balance, M balance untuk dimensi seperti ini. Bedanya apa dengan kolom yang sebelumnya yang sudah kita pelajari? Pada contoh 82, 83, dan 84 itu, lalu 85 untuk kita gunakan rumus Whitney itu ya. Itu dia ini tidak ikut diperhitungkan. Jadi dianggap kolom tulangannya hanya daerah tekan dan daerah tarik, ya kan? Nah, kita menghitung masing-masing dulu dari tiap-tiap ini kekuatan dari bagian-bagian tulangannya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, hitung kamu dulu. Kamu menghitung C balance ya. Ini seperti ini. C balance itu 600 bagi 600 ditambah FY dikali D, gitu kan. Nah, D ini adalah dari jarak serat tepi tekan terluar ke titik berat di daerah tarikan, ya. Jadi H-nya itu ada 550 dikurang 65. 65 itu selimut beton ditambah sengkang yang digunakan ditambah titik berat tulangan. Jadi kalau ini tidak diketahui misalnya, maka kalian bisa menghitungnya itu ya. T selimut beton ditambah sengkang yang digunakan ditambah titik berat tulangan. Nah, setelah kamu menghitung C balance, kamu bisa menghitung A balance. A balance beta 1 dikali CB ya. Beta 1 disesuaikan dengan F aksen C yang kita pakai. Nah, di soal ini 27,5. Nah, hitung gaya beton tulangan baja mengacu pada gambar C86. Lihat. Di sini ada CS1, ini akibat tulangan ini. Baru akibat CC, akibat beton ini bekerja di upper 2. Lalu ada CS2, ini kan dia, kan tadi C itu C balance itu di 291. Itu daerah di mana regangannya sama dengan 0. Nah, di atas CS1 ini, di atas CB1 ini namanya daerah tertekan. Yang di bawah daerah tertarik. Ya kan? Nah, perhatikan ini selalu dia ini C itu kompres tekan. Nah, CS1. Yang ini dia CS2. Ini masih di atas sedikit, ini masih di atasnya si C. Itu CS3. Ini tension tarik, ini T1. Ini T2, ya kan? Tekan arahnya ke sana, tarik arahnya ke sana, ya kan? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kalau yang di buku itu kamu menghitung CC. CC itu 0,85 F aksen C dikali AB dikali B lebar kolomnya, ya kan? Dapat dia 3.179.993,44 Newton. Lalu untuk menghitung CS1 ini kan dia akibat tulangan nih. Kita harus menghitung Fs aksen. Fs aksen seperti yang kita ketahui nih, tertulis nih, begini menghitungnya ya. Ya kan, diperoleh Fs aksennya itu lebih besar dari Fy ya. Nah, karena lebih besar dari Fy, yang kita gunakan itu adalah besar Fy ya. Berkali-kali saya dulu sudah menjelaskan kenapa kita memakai kalau Fs aksen itu sama dengan Fy. Paham ya? Nah, ini dimasukkan 5 dikali 804. Jadi ini kan 5 nih, waga 45 dikali luas tulangan D32. D32 itu satu luas tulangannya 804 ya, dikali 5 dikali 804 dikali Fy ya 0,85 dikali F aksen C, dapatlah segini. Lalu hitung lagi Fs2. Nah, lihat. Fs2 itu adalah di mana itu CB ya kan, dikurang nih. Kan letak Fs2 itu adalah di daerah ini. Berarti nilainya adalah yang mau kita ambil ke sini, nilainya itu adalah CB dikurang D aksen dikurang satu jarak ini antar tulangan. Dapatlah dia 249,49 ya. Nih. Lalu CS2 itu 2 tinggal tulangannya. Dikalikanlah. Ya kan? Ini
karena dia lebih kecil dari 400, maka yang dimasukkan adalah nilai Fs aksen yang sudah dicari. Gitu. Dapat 363.592 Newton. Begitu juga dengan Fs3 ya. Fs3 ya, sama penjelasannya ya. C dikurang, lihat perhatikan gambar. Nih, C kita mau tahu jarak ini dari sini ke sini, tinggallah C dikurang 65 dikurang 105 dikurang 105. Ya, itu nilai Fs3. Nah, Fs3 sudah dapat, kita bisa hitung Cs3. Sama, Fs3 ini nilai Fs aksen yang kita cari itu lebih kecil dari Fy, 32,99. Dapat nih Cs3. Lalu pada daerah tarik, ya. Daerah tarik bagaimana menghitungnya? Daerah tarik itu yang ES4. Nih. Ya, yang ini ES4. ES3 ini itu ES4. Nah, ini daerah tarik yang ini, yang 2 tulangannya. Nah, 2 tulangannya, jaraknya ini kita perhatikan bagaimana menghitungnya. D dikurang CB dikurang 105. Nih. Ya kan? Kita kan mau tahu jarak ini ke sini. Maka D dikurang CB dikurang jaraknya ini kemari 105 akan dapat jarak ini. Nah, itu ngitungnya seperti ini. Dikalikan 0,002, ya kan? Ini rumusnya. Nah, kalau udah dapat, kita hitung ini nilai regangannya, maka tegangan adalah regangan dikali elastisitas. Ini 183,5. AS 2 kali 2 tulangan di situ kan, dikali FY, ya kan, dikali F, ya kan. Bukan FY ini ya, Fs4 karena dia lebih kecil dari 400, dapatnya segini. Yang ini ya itu sudah langsung, karena itu langsung dia nggak meleleh ya, 400. 5 kali luas tulangan dikali Fy ini. Kalau kita dapat berapa P balance, kalau sigma H sama dengan 0, inilah harus kita dapatkan rumusnya. Seperti ini kita masukkan, dapatlah dia 3.170,01 kN. Momennya begini menghitungnya ya. Perhatikan, CC itu H/2 kurang A/2 nih. Dia kan mau tahu jarak momen couple, ya kan gitu. Jadi H/2 kurang A/2 kan gitu. Pas di tengahnya itu nih dapatnya. Mana tadi MB-nya. Lalu CS2 itu dikalikan 210 karena jaraknya CS1 itu 2 kali ya. Nih kemari ya. Nih. Ini simetris. Jadi ini bedakan C balance sama sumbu plastisnya ya. Nah, ini sumbu plastisnya kan pasnya itu di 550 bagi 2 ya. Nah, ini untuk menghitung momennya. Nah, ini 210, lalu CS2 105, T1 105, 210 gitu ya kan. Nah, ini kemari ya kan ke sumbu plastis, ini kemari. Ini kemari ya. Gitu. Yang CS3 itu kan mana tadi perhitungannya nih. S3 nggak ada karena jaraknya sama dengan 0, maka momen balance-nya diperoleh seperti ini. Kalau udah dapat momen balance, balance-nya kita dapat dari MB per PB. Nah, masukkan karena dia kondisi seimbang, E-nya 0,002 ya. Ini faktor reduksinya 0,65. Dapatlah dia begini. Faktor reduksi dikali PB, faktor reduksi dikali M balance. Oke.